Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kadis Parekraf Provinsi NTT, Dr. Insinyur Wayan Darmawa MT, memaparkan langkah-langkah strategis Disparekraf NTT dalam memajukan sektor pariwisata. Langkah-langkah strategis Disparekraf Provinsi NTT dalam memajukan sektor pariwisata ini disampaikan Wayan Darmawa kepada NTT Aktual saat ditemui di ruang kerjanya Senin 5 Juli 2021. Langkah-langkah strategis apa saja yang akan dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi NTT Bapak untuk memajukan aspek pariwisata di NTT Bapak? Mohon izin ya sedikit komentar Bapak selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Ya, jadi sesuai dengan kebijakan pembangunan pariwisata yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, jadi salah satu yang didorong adalah menjadikan NTT, yaitu misi kedua menjadikan NTT sebagai destinasi unggulan dan salah satu pintu gerbang pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Jadi bagaimana menjadikan NTT sebagai unggulan dan pintu gerbang pariwisata di Indonesia. Nah, tentu langkah-langkah apa yang dilakukan? Jadi sesuai dengan kebijakan yang dilakukan pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama framework pembangunan ekonomi, maka pembangunan dilakukan secara inklusif, ya. Inklusif artinya melibatkan stakeholder terkait, ya. Yang kedua, jadi pembangunan dilakukan dengan mengedepankan local resources base. Jadi bagaimana sumber daya setempat harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini yang dalam pembangunan pariwisata NTT juga sebagaimana ketahui yang memiliki atraksi wisata sangat banyak. Jadi kita mengidentifikasi 1.378 destinasi wisata, maka pembangunan yang dilakukan bagaimana seluruh destinasi ini terintegrasi, ya, terpadu dalam ring of beauty, ya. Jadi bagaimana pariwisata satu dengan pariwisata yang lain harus saling mendukung untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Timur. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur harus dilakukan secara inklusif. Atas dasar itulah bagaimana dan juga local resources base, untuk itulah kita membangun pariwisata dengan pendekatan ekosistem pariwisata. Jadi pariwisata dibangun oleh lintas perangkat daerah, lintas pelaku, stakeholder, dan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang ada sebagai upaya meningkatkan pemenuhan rantai pasok, rantai nilai dari kepariwisataan yang ada. Jadi pariwisata harus mendorong sektor-sektor yang lain bertumbuh dengan memberikan ruang sebagai sumber supply chain atau rantai pasok terhadap pariwisata. Jadi membangun ekosistem pariwisata. Selanjutnya, jadi pariwisata dibangun dengan pendekatan local resources base. Jadi pembangunan pariwisata harus memberikan peran banyak kepada masyarakat, community based tourism. Jadi kalau bisa, ya, tenaga kerja, sektor pertanian, supply chain tadi, ya, rantai pasok harus bersumber dari masyarakat. Atas dasar itulah telah dikeluarkan instruksi gubernur nomor BU 0556/49 tentang pemanfaatan produk-produk lokal NTT. Artinya sentra-sentra produksi penghasil pertanian, industri, rumah tangga harus terserap oleh pasar industri pariwisata. Jadi untuk itu ke depan kita merintis mendorong bagaimana pariwisata harus bekerja sama dengan sektor-sektor produksi, dengan sentra-sentra produksi, baik itu
sektor pertanian primer atau dengan sektor-sektor industri pengolahan atau produk-produk ekonomi kreatif. Jadi ini yang didorong terus. Jadi sehingga suatu saat pariwisata harus mampu menjadi penggerak ekonomi dan juga memutus rantai kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, jadi dalam rangka mendorong meningkatkan daya saing kepariwisataan Nusa Tenggara Timur, maka telah ditetapkan 4 prioritas pembangunan kepariwisataan. Yang pertama adalah pembangunan destinasi pariwisata. Jadi bagaimana meningkatkan daya saing, daya tarik pariwisata destinasi wisata, maka dilakukan melalui peningkatan kualitas 5A. A pertama yaitu atraksi wisata. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, saat ini telah ada 138.378 atraksi wisata alam, budaya, minat khusus, dan buatan. Tetapi untuk meningkatkan daya saing perlu ada tambahan atraksi-atraksi dalam bentuk tari-tarian, kuliner, dan berbagai aktivitas kepariwisataan yang lain. Sehingga ya, dengan atraksi yang berkualitas, dengan atraksi yang banyak, diharapkan lama tinggal wisatawan makin meningkat. Dengan demikian daya beli pariwisata akan meningkat ya. Jadi atraksi wisata, festival-festival dilakukan, event-event MAIS dilakukan, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, ritual adat dikembangkan sebagai bagian dari atraksi-atraksi wisata baru untuk mendukung atraksi wisata yang sudah ada. Yang kedua adalah akomodasi. Jadi akomodasi ini harus kita siapkan sehingga para wisatawan bisa tinggal di destinasi wisata yang ada. Jadi destinasi wisatawan tidak hanya tinggal di kota-kota kabupaten, tetapi dia juga bisa tinggal di destinasi wisata yang ada di pedesaan, yang memiliki event-event penting di pedesaan sehingga dia bisa menginap dan sebagainya. Nah, terhadap perhotelan, pemerintah provinsi telah mengeluarkan instruksi gubernur nomor BU 0556/49/20 tentang ya pengendalian pembangunan perhotelan, di mana hotel-hotel yang dibangun swasta adalah yang bintang 4, 5 ke atas. Sedangkan yang ke bawah diharapkan dikembangkan oleh masyarakat sehingga akses penyediaan akomodasi juga diperoleh manfaatnya oleh masyarakat. Jadi, nah kita membutuhkan juga pengembangan homestay sebagai bagian penting dari pengembangan akomodasi di destinasi wisata yang ada. Yang berikut adalah terkait dengan amenitas, apakah itu toilet umum, rumah makan, tempat ekonomi kreatif, akses telekomunikasi, itu didorong melalui peningkatan amenitas. Yang berikut adalah aksesibilitas terkait dengan jalan-jalan ya, ke lokasi destinasi wisata, akses-akses lain terkait dengan daya dukung transportasi dan sebagainya harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir terkait dengan awareness, yaitu bagaimana daya dukung hospitality, layanan masyarakat terhadap wisatawan. Kebutuhan 5A dalam destinasi ini sesuai dengan hasil penelitian Bapak Gubernur dalam meraih gelar doktor, ya, doktor pariwisata, di mana dari 5A yang ada, atraksi adalah sesuatu yang eksotik di Nusa Tenggara Timur. Tetapi aspek 4 yang lain perlu peningkatan, mengingat saat ini sebagian besar destinasi kita belum didukung, ya, akomodasi yang baik, aksesibilitas yang baik, amenitas yang memadai, dan juga layanan, kualitas layanan di destinasi wisata. Yang kedua, prioritas yang kedua terkait dengan kelembagaan. Nah, kelembagaan ini sangat penting, kelembagaan pariwisata, baik itu Pokdarwis, ya, baik itu BUMDes, koperasi, sebagai pilar-pilar bagaimana desa wisata harus mampu didukung oleh kelembagaan yang memadai, sehingga usaha-usaha pengembangan pariwisata bisa berjalan dengan baik. Yang berikut adalah terkait dengan pemasaran. Jadi pemasaran juga terus didorong melalui pengembangan pemasaran secara digital,
Jadi pengembangan peningkatan kualitas website, juga pengembangan media sosial, jejaring yang kita dorong, di samping juga kegiatan-kegiatan pemasaran secara offline. Ya, kita pernah mengikuti WTM London misalnya. Kita juga telah melakukan promosi di kota-kota besar di Indonesia, baik itu di Jakarta, di Kota Bandung, Surabaya, Jogja, dan juga Denpasar. Nah, tentu upaya ini dilakukan bagaimana wisatawan Nusantara dan mancanegara mengenal NTT lebih baik dengan promosi-promosi yang kita lakukan. Dan di masa pandemi ini tentu kita mengutamakan bagaimana meningkatkan promosi pemasaran wisata melalui digital. Yang terakhir adalah prioritas yang terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi sebagaimana kita ketahui, NTT memiliki daya dukung sumber daya ekonomi kreatif yang ada 16 bidang. Pembangunan ekonomi kreatif juga sangat potensial, baik itu terkait dengan kuliner, ekonomi kreatif terkait dengan aircraft, souvenir, ya, baik itu terkait dengan arsitektur. NTT dengan arsitektur tradisional yang terhebat yang bisa menjadi pusat riset dunia tentang arsitektur tradisional. Jadi NTT juga punya potensi fashion, ya, dengan menggunakan tenun ikat. NTT juga memiliki, ya, potensi-potensi pengembangan ekonomi kreatif lain seperti kegiatan pembuatan animasi dan berbagai informasi yang berkualitas terkait dengan kepariwisataan. Nah, tentu keseluruhan ini sangat penting bagaimana mewujudkan pariwisata sebagai ring of beauty dan juga harus berbasis masyarakat. Ya, jadi saya pada kesempatan ini tentu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat, ya. Jadi atas geliat yang luar biasa. Jadi sekarang saya lihat keterlibatan masyarakat secara fisik dalam peningkatan kualitas destinasi wisata, promosi terlibat dalam penyampaian berbagai atraksi wisata melalui media sosial, dan juga bagaimana mereka masyarakat, ya, mencintai kuliner kita, mencintai tenun ikat kita. Tentu ini menjadi modal dasar bagaimana kita mendorong ke depan NTT sebagai, ya, salah satu provinsi dengan unggulan utama pariwisata dan gerbang pariwisata. Jadi ini tentu akan bisa wujudkan dengan mudah, dan pada akhirnya bagaimana pariwisata ke depan harus, ya, mampu menjadi penggerak utama, prime mover pembangunan ekonomi. Dan ini sekali lagi tentu bisa terjadi, bisa kita wujudkan mengingat, ya, partisipasi masyarakat saya pikir sangat luar biasa. Yang kita lihat baik itu dalam berbagai event kepariwisataan, kita beberapa waktu yang lalu menjadi pemenang, misalnya Anugerah Pesona Indonesia API 2020. Kita juga telah menjadi pemenang beberapa event kepariwisataan nasional. Bahkan, ya, Dinas Pariwisata di tengah keterbatasan yang dimiliki menjadi salah satu dari 5 Dinas Pariwisata provinsi maupun kabupaten di Indonesia sebagai nominator, ya, terbaik di DMO pariwisata. Jadi harapan Bapak dukungan dan spirit dari masyarakat ini tetap terus eksis dilakukan untuk mengembangkan pariwisata NTT ke depannya, Bapak. Ya, jadi sejalan dengan peran pariwisata yang dirasakan masyarakat, jadi pariwisata telah memberikan daya dukung ekonomi kepada masyarakat, sehingga bagaimana ke depan kita bisa mampu memperluas, ya, peran itu. Jadi bukan saja kepada saat ini, ya, dengan di tengah pandemi, dengan adanya kepariwisataan lokal, maka destinasi tetap hidup, dan ke depan dengan di pasca pandemi kita berharap akan ada rebounding, peningkatan kunjungan wisatawan yang tentu akan meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi berdasarkan analisis, ya, yang kita lakukan dalam roadmap kepariwisataan, jadi kunjungan wisatawan 2019 yang mencapai 1,4 juta, ya, 1,4 juta itu telah mendatangkan uang fresh money, ya, dengan asumsi pengeluaran perwisatawan itu 7,5 juta per wisatawan. Kita telah mendapatkan di sektor ini sekitar 11,4 triliun
Dan kalau kita asumsikan kunjungan wisatawan 3 juta, maka telah akan mengalir uang segar di NTT yaitu 22,5 triliun. Artinya memang peran pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi ke depan saya pikir akan sangat nyata sejalan dengan peran ekonomi yang bisa didorong melalui pembelanjaan, pariwisata dan juga peningkatan jumlah wisatawan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah mengunjungi NTT Aktual Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe.